Shalom adik-adik semuanya. Wow, ketemu lagi sama Lause Christine. Kita mau ibadah bareng-bareng ya. Coba lihat, rambutnya Lause Christine udah meriah banget nih, kayak rainbow. Kenapa? Karena kita sudah memasuki bulan Desember. Yeay! Sebentar lagi Natal. Lause Christine senang banget. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Lipat tangan ya, tutup matanya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kepada Engkau, karena Engkau begitu baik. Kami sudah memasuki bulan Desember. Kami ada saat ini semua karena penyertaan dan kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami mau mengucap syukur, mau bernyanyi, mau melompat, mau menari, dan mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau disenangkan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati ibadah kami meskipun masih di tengah pandemi Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan tetap ada beserta kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, karena sebentar lagi mau Natal, ada perayaan Raja yang akan lahir. Raja Tuhan Yesus Kristus. Kenapa ya Tuhan mau lahir buat kita? Yuk bareng-bareng kita nyanyi lagu ini ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Bernyanyilah. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus dan Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Hey! Yeay, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan yang hidup. Kita nyanyi lagu ini ya. Habis itu kita persiapkan untuk dengar firman Tuhan. Adik-adik, kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong. They are weak,
but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Selamat mendengarkan firman Tuhan hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik yang terkasih, apa kabarnya? Sekarang ini sudah memasuki bulan Desember loh. Coba, menurut kalian, apa yang lo sepikirkan kalau kita ini sudah memasuki bulan Desember? Coba tebak. Ya, betul sekali. Natal, itulah yang terbayang di dalam pikiran Lause. Sebentar lagi kita mau merayakan Natal. Apakah kalian juga memiliki pemikiran yang sama? Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum cerita perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memasuki bulan Desember dan kami boleh mengingat dan memperingati akan Natal nantinya. Kami boleh mengingat kembali akan maksud dan rencana Tuhan, tujuanmu datang ke dunia ini, yaitu bagi kami. Tolong kami pada saat ini mau mendengarkan dan merenungkan cerita firman Tuhan. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kira-kira cerita sekolah minggu apa ya yang pada hari ini kita mau sama-sama untuk bahas? Kita mau membahas, tunggu, ada telepon masuk. Halo? Iya betul. Iya, Losa ada di rumah. Oh ya? Oh boleh. Oh, ada hadiah Natal untuk Losa. Waduh, terima kasih. Iya sih, ada di rumah Losa. Iya, ditunggu. Terima kasih ya. Adik-adik, Lause katanya akan mendapat hadiah Natal. Sebentar ya. Tada! Ini hadiah Natalnya sudah datang, diantarkan sampai ke sini ya. Waduh, terima kasih banget. Ini dari siapa ya? Ini ada kartunya. Nanti hadiahnya akan dibuka. Terima kasih sekali. Oh, ini dari salah satu murid sekolah minggu. Aduh, terima kasih ya buat adik-adik yang sudah mengirimkan. Sungguh terima kasih, hadiahnya diterima. Hadiah ini menyadarkan Lause, mengingatkan Lause bahwa ada orang lain yang memperhatikan Lause dan mengasihi Lause. Adik-adik, di sebuah desa pada saat sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu sedang mendengarkan penjelasan dari salah satu Lausenya. Lausenya sedang menjelaskan tentang hadiah Natal. Mengapa sih kayak di masa-masa Natal, orang-orang suka memberi hadiah Natal satu dengan yang lain? Apa makna dari hadiah Natal tersebut? Dikatakan, hadiah Natal tersebut adalah suatu ungkapan kegembiraan, ungkapan sukacita atas kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Dan itu juga adalah ungkapan persahabatan untuk tanda kasih, di mana kita mengasihi dan memperhatikan dan menghargai seseorang yang kita kenal. Adik-adik, ada seorang anak yang sangat memperhatikan kata-kata dari Lause sekolah minggunya ini. Dan anak ini tahu kalau dia mengasihi Lausenya. Jadi dia ingin melakukan sesuatu. Kemudian pada hari Natal, pada waktu perayaan Natal di sekolah minggu, dia membawa kado atau hadiah kepada Lause. Lausenya mengatakan, aduh terima kasih sekali, sebetulnya kamu tidak perlu repot-repot seperti ini. Anak ini mengatakan, Lause, hadiah ini adalah tanda bahwa Lause itu ada yang memperhatikan dan ada yang mengasihi. Lausenya kemudian membuka hadiah itu dan melihat, wah, sebuah kerang yang sangat indah. Dari mana kamu mendapatkannya? Oh, aku mendapatkannya di pantai itu, Lause. Hah? Pantai itu kan
lumayan jauh. Kamu pergi sendiri? Iya Lose, aku pergi sendiri naik sepeda. Wah, kamu pergi sendiri naik sepeda untuk mencari kerang ini untuk hadiah ke Lose. Lumayan jauh juga loh pantai itu. Wah, ini Lose sangat terharu sekali. Terima kasih ya. Anak itu menjawab, Lose, perjalanan jauh itu adalah bagian juga dari sebuah hadiah. Adik-adik sekalian, saat kita memberikan sebuah hadiah, mau hadiah itu kecil, mau hadiah itu besar, mau apapun bentuknya hadiah itu menyatakan bahwa kita memperhatikan seseorang. Hadiah itu menyatakan bahwa kita mengasihi seseorang yang kita beri hadiah itu. Adik-adik, di masa-masa Natal ini, Lose menjadi teringat akan kisah-kisah di Alkitab. Ada orang-orang yang memberikan hadiah. Hadiah kepada siapa? Kepada bayi Yesus. Untuk menyambut Natal. Menyambut kedatangan Tuhan ke dunia. Nah, kira-kira siapa aja ya? Apakah kalian bisa tebak dan tahu? Mari kita lihat sama-sama saksikan siapa mereka. Adik-adik, yang pertama kita melihat ada orang-orang Majus yang dari tempat yang jauh, tapi mereka menempuh perjalanan untuk mencari bayi Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan Yesus, apa yang mereka lakukan? Dikatakan mereka mengambil hadiah yang sudah mereka persiapkan itu dan juga dipersembahkan kepada Yesus. Kita melihat dari Matius 2 ayat yang ke-11. Matius 2 ayat ke-11 dikatakan demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita lihat di sini, orang-orang Majus memberikan apa yang mereka punya. Entah itu harta mereka atau sesuatu yang berharga yang mereka punya. Mereka mempersembahkan kepada bayi Yesus. Nah, adik-adik, sekarang siapa yang kedua? Kita mau lihat bersama-sama. Yang kedua adalah para gembala. Dari Lukas 2 ayat 16. Dikatakan lalu mereka, para gembala, lalu cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika para gembala itu sedang mengembalakan domba, tiba-tiba mereka melihat cahaya yang terang, malaikat Tuhan yang mengabarkan bahwa Yesus telah lahir. Para gembala itu mencari bayi Yesus dan mereka datang kepadanya. Apa yang mereka bawa sebagai kado persembahan? Mereka tidak punya apa-apa. Mereka hanyalah gembala yang sederhana. Tetapi dikatakan para gembala itu datang memuji dan menyembah Dia. Sembah dan pujian, itu yang kita berikan kepada Tuhan Yesus. Number 3, yang ketiga adik-adik. Siapa lagi kita lihat orang-orang yang membawa kado atau persembahan kepada Tuhan Yesus? Yang ketiga ada Maria, Maria ibu Yesus. Lukas 1 ayat 38 berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Adik-adik, Maria hanyalah seorang wanita biasa. Tetapi ketika dikabarkan kepada dia oleh malaikat bahwa Tuhan akan memakai dirinya, akan memakai rahimnya, perutnya, untuk mengandung bayi Yesus. Apa yang dikatakan Maria? Jadilah seperti kehendakmu, aku ini hanya hambamu. Adik-adik sekalian, Maria memberikan rahimnya, memberikan perutnya untuk mengandung bayi Yesus. Itu adalah hal yang terindah yang bisa dia persembahkan sebagai kado, sebagai hadiah bagi Tuhan yang dikasihinya. Yang keempat adik-adik adalah Yusuf, seorang pria, seorang laki-laki yang menjadi ayah dari Tuhan Yesus. Dikatakan ketika Yusuf itu ragu-ragu, dia tahu ketika Maria sudah mengandung, lalu Yusuf itu dikuatkan oleh Tuhan melalui mimpi. Dan dikatakan di Matius 1 ayat 24, berkata demikian, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Adik-adik, kita melihat Yusuf sebagai seorang manusia, dia dengan penuh ketakutan dan keraguan.
tetapi dia mau memberikan apa? Dia memberikan hidupnya bagi Tuhan. Yusuf sebagai seorang manusia yang tidak memiliki apa-apa, apa yang bisa dia berikan sebagai kado kepada Tuhannya? Dia memberikan hidupnya. Ketika Tuhan menjelaskan melalui mimpi, dia memberikan hidupnya untuk mendampingi Maria, untuk membesarkan bayi Yesus bersama-sama. Dan di sana dia sebagai seorang bapak yang bisa melindungi dan juga menafkahi, membesarkan bayi Yesus dari kecil sampai ke besar. Itulah yang bisa diberikan oleh Yusuf sebagai kado atau hadiah bagi Tuhannya. Adik-adik, kita melihat beberapa contoh-contoh orang yang bisa memberikan hadiah atau kado sebagai pernyataan kasih mereka kepada Tuhan. Ketika hadiah itu menjadi ungkapan atau tanda kasih mereka bahwa mereka memperhatikan dan mengasihi, peduli kepada Tuhannya, itulah yang mereka lakukan. Adik-adik, bagaimana dengan kita? Apakah kita mengasihi Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Kira-kira apa ya yang bisa kita berikan untuk menjadi hadiah atau kado kepadanya? Kalau kita ingat justru di hari Natal ini adik-adik, bagaimana Tuhan yang turun ke dalam dunia menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Sebetulnya kitalah yang mendapatkan hadiah itu. Kita yang diberikan hadiah yang paling berharga dan paling besar. Hadiah Natal yang paling indah hanyalah Tuhan Yesus. Terima kasih oh Tuhan Yesusku, Kau datang dan tebus dosaku. Adik-adik, Tuhan sudah memberikan hadiahnya yang terindah, yang terbesar, dan ternilai untuk kita. Adik-adik, apakah yang bisa kita berikan untuk Tuhan? Mungkin kalau kita ini berpikir, oh Tuhan, aku mengasihimu, aku ingin memberikan hadiah kepadamu, karena Engkau sendiri yang sudah mengasihiku terlebih dahulu dan memberikan hadiah kepadaku terlebih dahulu. Siapa yang mau demikian? Lausa juga. Adik-adik, apa yang bisa kita berikan? Kalau kalian mungkin pikir, aku bisa apa ya? Aku masih anak-anak, aku masih kecil. Apa yang bisa aku berikan sebagai kado atau hadiah untuk Tuhan? Adik-adik, kita ingat tokoh-tokoh Alkitab hari ini. Apa yang bisa mereka berikan kepada Tuhan? Ada yang bisa memberikan suatu harta atau barang seperti orang Majus. Tetapi ada orang-orang sederhana yang mereka nggak bisa memberikan apa-apa. Tetapi tetap ada selalu yang bisa mereka berikan sesuatu sebagai hadiah atau kado untuk Tuhan. Adik-adik seperti orang Majus yang memberikan persembahan mereka emas, kemenyan, dan mur. Kita mungkin tidak punya emas, kemenyan, dan mur. Tapi kita bisa memberikan persembahan dari uang jajan kita yang kita sisihkan, ya kan? Atau misalnya kita mencontoh dari gembala. Gembala nggak punya uang, tetapi mereka memberikan sembah dan puji mereka kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kita bisa memberikan sembah dan puji kita kepada Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Ketika kita di gereja, ketika kita ini sedang sekolah minggu, atau ketika kita ini sedang beribadah memuji Tuhan sendiri di rumah sambil baca Alkitab, adik-adik kita bisa memberikan sembah dan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan. Atau bisa juga kita seperti Maria dan Yusuf yang memberikan hidup mereka. Maria dan Yusuf memberikan hidup mereka, membesarkan bayi Yesus ya dengan sepenuh hidup mereka. Kita juga bisa memberikan hidup kita kepada Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Jujur misalnya, hidup sebagai anak Tuhan. Kita tidak mencontek di sekolah. Kita taat kepada orang tua. Kita rajin beribadah, rajin ke sekolah minggu, rajin ke gereja. Itulah bagaimana kita bisa mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Dan lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Oke adik-adik, selamat menjadi anak-anak Tuhan, selamat memberikan kado atau hadiah yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang sudah memberikan hadiah itu untuk kita. Mari adik-adik kita sama-sama tutup di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memberikan kado atau hadiah yang terbaik untuk kami. Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami mau mengasihi Tuhan. Kami mau memberikan hadiah atau kado terbaik untuk Tuhan. Sepanjang hidup kami, itulah menjadi hadiah kami yang boleh berkenan kepadamu.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gimana adik-adik? Sudah dengar firman Tuhan? Jangan lupa ayat hafalannya. Jangan lupa dilakuin ya apa yang tadi kita sharingkan. Oke adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Lause Christine undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu ini sama-sama ya. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.